Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM L0311813131, peserta mata kuliah Dampak Pengelolaan Limbah Aquakultur kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengendalian limbah budidaya perikanan melalui pemanfaatan tumbuhan air dengan sistem controlled wetland. Selanjutnya yaitu adapun konsep pengolahan limbah air menggunakan media tumbuhan air yang lebih populer dengan istilah fitoremediasi yang telah lama dikenal. Tetapi terapi lingkungan dengan cara ini masih kurang diminati oleh masyarakat karena sebagai solusi pemecahan masalah lingkungan yang semakin lama menjadi permasalahan kronis. Adapun konsep pengolahan limbah dengan prinsip fitoremediasi ini biasanya diterapkan dengan membangun sebuai ekosistem buatan yang berfungsi sebagai pengolahan air limbah yang dikenal dengan sistem controlled wetland. Selanjutnya yaitu menurut Departemen of Natural Resources of Georgia, constructed wetland merupakan suatu sistem pengolahan limbah air secara alami dengan konstruksi yang sederhana, serta membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan sistem pengolahan air limbah dengan mekanisme konvensional. Constructed wetland terdiri atas sebuah kolam yang didesain secara layak, yang di dalamnya terdapat air limbah, kemudian substrat dan tumbuhan air. Dalam Anonymous dinyatakan bahwa metode pengolahan limbah dapat diterapkan untuk berbagai skala atau ukuran pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk pengolahan limbah pemukiman, pertanian, dan perkotaan. Selanjutnya yaitu peranan tumbuhan dalam proses purifikasi air. Tumbuhan air dapat digunakan dalam proses pengolahan air limbah sehingga nutrien yang larut dalam air limbah dapat dimanfaatkan kembali. Tumbuhan air dapat meningkatkan proses pengendapan lumpur air. Lumpur tersangkut pada akar-akarnya sehingga secara tidak langsung terjadi pengendapan lumpur yang dapat menjernihkan air. Proses refining atau penjernihan terutama dilakukan oleh tumbuhan tenggelam terhadap ion lumpur yang bermuatan negatif atau deionisasi lumpur. Kemudian tumbuhan air juga berperan dalam mendukung kehidupan mikroorganisme pengurai limbah seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa, di mana tumbuhan air dapat mengeluarkan oksigen ke dalam tanah atau substrat di dasar air melalui akar-akarnya, sehingga akan terbentuk zona rhizospher yang kaya akan oksigen di seluruh permukaan rambut akar. Selanjutnya yaitu mekanisme purifikasi air limbah pada sistem constructed wetland. Adapun sistem constructed wetland pada umumnya sudah banyak dimanfaatkan pada pengolahan limbah pemukiman di negara-negara maju. Air limbah yang masuk ke dalam konstruksi kolam atau danau akan mengalami proses purifikasi secara fisika, kimia, dan biologi. Akar-akar tumbuhan dapat membantu proses pengendapan bahan pencemar yang berupa partikel atau padatan yang terkandung dalam limbah air.
air limbah akan tertahan beberapa waktu pada wetland sebelum mengalir keluar. Tumbuhan dan mikroorganisme yang terdapat pada sistem tersebut akan menyerap dan menguraikan bahan-bahan pencemar. Selanjutnya yaitu sistem constructed wetland. Untuk pengolahan air limbah perlu dilakukan penataan lahan sedemikian sehingga air yang keluar dari sistem tersebut dapat terpurifikasi secara optimal. Sistem constructed wetland menggunakan tumbuhan air dan mikroorganisme sebagai agen yang berperan dalam proses purifikasi air limbah. Selanjutnya yaitu di sini terdapat perbandingan proses yang terjadi pada pengolahan limbah konvensional dengan constructed wetland. Adapun proses yang terjadi pada pengolahan air limbah dengan sistem constructed wetland sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan air limbah menggunakan sistem konvensional. Kemudian keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghilangkan atau menurunkan konsentrasi polutan sehingga air dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan degradasi lingkungan, serta tidak membahayakan bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Perbedaannya hanya pada komponen yang digunakan pada kedua sistem tersebut. Selanjutnya yaitu desain pengolahan limbah yang mencirikan sistem constructed wetland. Ada 4, yaitu for base yang berupa kolam dalam untuk proses sedimentasi yang terletak di bagian tengah wetland. Ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan masuknya air limpasan. Kemudian yaitu long flow paths yang berupa saluran yang memanjang berfungsi sebagai tempat aliran limbah menuju kolam sedimentasi. Saluran ini didesain sedemikian hingga untuk memperpanjang waktu kontak antara kontaminan dengan area pemukiman wetland. Selanjutnya yaitu micropool yang berupa kolam kecil sebelum outlet yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyumbatan outlet oleh serasa atau debris serta memungkinkan pembuangan sisa-sisa polutan yang masih tertinggal di wetland. Dan yang terakhir yaitu low and high marshes bertujuan untuk penyediaan tingkatan elevasi tanah yang memungkinkan pertumbuhan vegetasi vital dan meningkatkan diversitas vegetasi pada wetland. Selanjutnya, tumbuhan air yang berpotensi untuk tumbuhan air potensial untuk pengolahan air limbah. Adapun jenis-jenis tumbuhan yang telah digunakan untuk menurunkan kandungan nutrien pada perairan yang tercemar. Semenjak diketahui bahwa tumbuhan tersebut memiliki kemampuan dalam menyerap nutrien dengan cepat, penggunaan jenis-jenis tersebut dalam pengolahan limbah baik secara alami maupun buatan saat ini semakin mendapat banyak perhatian. Selanjutnya, adapun limbah budidaya ikan. Sumber utama dari limbah budidaya adalah dari sisa pakan yang tidak termakan. Kemudian buangan dari proses metabolisme,
pupuk, dan bibit penyakit. Selanjutnya yaitu jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan budidaya yang sangat tergantung dari kualitas pakan dan manajemen pakan yang diterapkan. Kemudian pakan juga merupakan sumber nutrien bagi pertumbuhan ikan, namun juga dapat menjadi sumber utama polutan bagi lingkungan budidaya. Selanjutnya yaitu limbah budidaya. Adapun limbah budidaya secara keseluruhan yaitu yang pertama limbah padat. Limbah padat merupakan campuran dari pakan yang tidak termakan, feses, dan koloni bakteri. Dan yang kedua yaitu bahan terlarut seperti amonia, urea, karbon dioksida, fosfor, dan hidrogen sulfida. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di sini kesimpulannya, sistem constructed wetland merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengolahan air limbah, baik limbah organik maupun limbah yang mengandung unsur logam berat. Beberapa nilai positif yang dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan limbah budidaya melalui sistem constructed wetland adalah tidak memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan karena cukup dengan menyiangi daun-daun dari tumbuhan yang kering atau layu. Selain itu, tumbuhan yang tidak membutuhkan teknik pemeliharaan khusus cukup aman digunakan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Air keluaran dari pengolahan dengan sistem tersebut dapat dimanfaatkan kembali serta memberikan nilai estetika pada area budidaya dan pengolahan limbah tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.